Shalom, kembali lagi kita bersama-sama dalam program kesayangan kita, Rema Restorasi melalui Alkitab. Karena firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Jika kita ingin kehidupan kita, saudara-saudara, senantiasa ada dalam terang, tidak ada kegelapan di sana, saudara-saudara, dan senantiasa berjalan di dalam berkat-berkat Tuhan, maka firman Allah itu seperti pelita yang menerangi, yang menuntun kita menjadi pedoman di perjalanan hidup kita dalam membangun seluruh aspek atau segi kehidupan kita. Saya percaya damai sejahtera, anugerah, kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Mazmur 130 ini menjadi perenungan kita bersama-sama kali ini. Nyanyian Syiarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Haleluya. Pemazmur mengalami persoalan yang dalam. Tidak dijelaskan. Tetapi kalau dia memohon pengampunan, saudara-saudara, berarti dia berada di dalam jurang yang disebut dengan dosa. Dosa yang dalam. Dan dia mengalami, saudara-saudara, akibat daripada dosa, yaitu dia tidak tahan menghadapi penghukuman oleh karena dosa. Tetapi dia tahu juga bahwa pengampunan satu-satunya dan kelepasan daripada dosa itu, saudara, dari dalam jurang itu, saudara, adalah Tuhan. Itu sebabnya dia berharap kepada Tuhan. Lebih daripada para pengawal mengharap pagi, saudara-saudara. Karena biasanya pengawal-pengawal, apakah pengawal di kantor, yang penjaga-penjaga di mana, saudara-saudara, itu berharap cepat pagi. Kalau dia berjaga malam, supaya malam lewat, pagi datang, menjadi terang, saudara-saudara, segala sesuatu kelihatan, dan itu bukan saat di mana ada orang-orang berbuat jahat. Kira-kira demikian yang dimaksudkan di sana. Dan saudara-saudara, dia menanti-nantikan, jiwanya menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan firman Allah. Dia mengharapkan firman, karena dia tahu firman itulah penuntun jalan bagi dia, saudara-saudara. Itulah yang menerangi jiwanya untuk dia dapat lepas dari segala kesalahan-kesalahannya. Firman itu seperti pelita yang menunjukkan jalan keluar dari dalam jurang maut itu, saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang mungkin berada di dalam jurang yang sama, yaitu jurang yang disebut persoalan. Persoalan, mungkin itu persoalan dosa secara pribadi. Dosa-dosa yang kita lakukan, saudara-saudara, yang saudara-saudara lakukan di tempat-tempat yang sembunyi, dan engkau merasa berada di dalam jurang yang dalam, atau persoalan yang mengikat saudara. Saudara terikat oleh narkoba, saudara terikat oleh obat-obatan yang terlarang, saudara terikat oleh seks, saudara-saudara, yang bebas, pergaulan yang bebas, kehidupan malam yang bebas, saudara, alkohol, saudara-saudara, yang mengikat saudara,
Dan saudara seperti berada di dalam jurang, tidak tahu bagaimana engkau mau keluar dari sana. Engkau tahu bahwa itu mengikat, menyengsarakan engkau dan engkau ingin keluar, tetapi engkau tidak tahu bagaimana caranya engkau dapat keluar dari sana. Ini berada di dalam jurang yang dalam, memerlukan seseorang mengeluarkan dari dalam jurang, saudara-saudara. Atau mungkin persoalan-persoalan itu, saudara-saudara, adalah persoalan-persoalan lain. Rumah tanggamu mungkin. Atau mungkin dengan pasanganmu. Engkau sedang berada di dalam jurang. Nah, biasanya saudara-saudara, jurang perceraian, engkau sedang berada terancam rumah tanggamu, saudara, atau sedang percekcokan yang besar, saudara-saudara, oleh karena persoalan-persoalan yang ya kadang itu memang persoalan besar, tapi kadang persoalan sepele, saudara-saudara, dibesar-besarkan karena ego. Karena tidak ada yang mau, saudara-saudara, merendahkan hati, merendahkan diri, datang pada Tuhan, membuka hati dan diri saudara untuk dikoreksi. Nah, ini persoalan. Persoalan dalam rumah tangga yang biasanya banyak terjadi itu salah satu misalnya akibat ekonomi misalkan. Pola hiduplah saudara yang membuat semua itu. Kadangkala pola hidup istri yang egois, yang selalu menuntut, yang hanya memperhatikan dirinya sendiri, tidak tahu mengatur keuangan. Dapat 5 juta seminggu habis 5 juta. Dapat 10 juta seminggu juga habis 10 juta. Dapat juga 50 juta seminggu juga 50 juta. Jadi berapapun dia saudara satu minggu. Nah, ini pola. Ini adalah egoisme, ini adalah kesombongan saudara. Ini adalah dosa sebenarnya yang sedang menghancurkan di dalam keluarga. Ketidaktundukan kepada suami, ketidaktundukan kepada Allah, dan itu adalah kuasa jahat yang tanpa disadari sedang menguasai orang itu dalam ketamakan saudara. Itulah ketamakan saudara. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Lalu sang suami dituntut terus, lalu terpaksa suami melakukan hal yang jahat, yaitu korupsi, melakukan kesalahan-kesalahan di kantor. Atau kemudian istri gali lubang, tutup lubang, itu berhutang, suka berhutang. Dan tadi kita bicara berhutang, sudah. Tapi hutang, orang yang suka berhutang ini diikat oleh roh jahat. Kebiasaan-kebiasaan ini saudara yang menghancurkan kehidupan rumah tangga. Dia tidak tahu tujuan hidup berkeluarga, tidak tahu tujuan hidup berumah tangga. Yang seperti ini dia hanya egonya, mementingkan diri sendiri, diikat oleh roh keduniawian itu saudara. Ini tanpa disadari ini semua adalah spirit saudara, ikatan di dalam diri orang. Yang berapapun dikasih tidak akan pernah merasa puas. Lalu dia tidak sadar satu saat ketika mereka dalam situasi yang tidak punya apa-apa, hancur berantakan. Dia merasa dirinya tidak berharga, dia merasa dirinya begitu hancur, dia merasa dirinya tidak berguna, suaminya tidak mengasihi, tidak menyayangi dia. Orang-orang sekelilingnya tidak peduli dengan dia. Inilah yang sering terjadi. Ini persoalan dosa yang perlu diselesaikan dalam rumah tangga, yang menghancurkan banyak rumah tangga. Pola hidup, gaya hidup. Kita harus tahu tujuan-tujuan berkeluarga, saudara-saudara. Dan sebagai anak-anak Tuhan kita harus bisa, saudara-saudara, harus belajar dalam hidup ini bahwa engkau hidup bukan untuk dirimu lagi. Ketika engkau berkeluarga, engkau hidup memikirkan suami dan masa depan rumah tanggamu, masa depan saudara-saudara, anak-anakmu ke depan, dan juga bagaimana dengan keluargamu yang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini persoalan yang saya temukan banyak terjadi, saudara. Di mana-mana banyak terjadi adalah persoalan suka berhutang. Ini adalah roh atau spirit yang begitu banyak mengikat orang, saudara. Dan saya harap anak-anak Tuhan lepas dari semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jurang yang dalam, ya, itu adalah jurang yang dalam. Untuk keluar dari sana begitu sukar. Apa yang harus saudara lakukan dengan semua ini? Kalau engkau terikat narkoba, terikat seks, terikat alkohol, terikat kehidupan malam, engkau terikat dengan uang, engkau terikat dengan harta, engkau terikat saudara-saudara dengan gaya hidup yang begitu egois, sombong, saudara-saudara, yang begitu hanya mementingkan diri sendiri, dan orang-orang seperti ini akan hancur kalau dia tidak bertobat. Hal yang perlu saudara lakukanlah menyadari keadaanmu bahwa engkau tidak bisa keluar dari sana dengan kekuatanmu sendiri. Dan yang kedua, saudara-saudara, mendatang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh berdoa melepaskan itu dari dalam hidupmu. Tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Engkau mau bertobat, saudara-saudara. Setelah engkau datang pada Tuhan, sungguh-sungguh hidup mengalami kasih kuasa Tuhan, bertobat. Lepaskan semua itu. Arti bertobat, saudara, adalah berbalik. Kalau engkau selama ini mengarah kepada semua kehancuran itu, saudara, berbalik dari sana ke arah Allah, mulailah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kalahkan, matikanlah di dalam dirimu semua ketamakan itu, semua egoisme itu. Matikan dalam dirimu semua, saudara-saudara, kuasa-kuasa duniawi itu, saudara, kedaginganmu, dengan cara engkau menyerahkan diri di dalam kebenaran firman Allah. Menyerahkan diri, saudara-saudara, di bawah kuasa kasih anugerah Allah. Tidak ada, saudara, yang bisa membebaskan. Tidak ada yang bisa melepaskan kita kecuali mendapat pengampunan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan setelah engkau mendapatkan pengampunan itu, semua bertobat. Artinya, saudara, engkau dapatkan firman Allah yang membawa engkau keluar dari hidupmu itu yang lama. Hanya firman Tuhanlah, saudara, yang menuntun engkau untuk keluar dari sana. Firman Tuhan. Kalau saudara hidup dikuasai narkoba, tinggalkan lingkungan di mana engkau sering mendapatkan narkoba. Tinggalkan pergaulan dengan teman-temanmu di mana engkau bisa mendapatkan narkoba. Pindah kota kalau perlu, beritahu orang tua. Pindah lingkungan. Dan jangan bertemu lagi dengan mereka. Saudara-saudara yang saya kasih, kalau engkau terikat pergaulan bebas, seks, alkohol, tinggalkan tempat-tempat di mana engkau biasa berada, melakukan dan mendapatkan itu. Itulah bertobat. Meninggalkan, saudara, dan mengarah kepada yang benar. Cari di mana saudara sungguh-sungguh bertumbuh, di mana saudara mendapatkan pertolongan di dalam kasih kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Orang-orang yang bisa dilepaskan dari kuasa-kuasa ini, kuasa kegelapan yang mengikat orang-orang, saudara. Atau mungkin saudara sering senang berdukun, sering pergi orang pintar. Saudara-saudara sedikit-sedikit cari orang pintar. Ini diikat oleh roh jahat, saudara. Mereka bukan orang pintar, saya beritahu saudara. Tetapi mereka adalah alat iblis untuk mengelabui, menipu. Mereka pintar, tapi pintar menipu. Karena iblis adalah sumber penipuan atau bapa daripada penipu. Saudara yang saya kasih, hanya di dalam Kristus. Jiwa yang terikat, jiwa yang gundah. Kenapa orang gundah, resah, khawatir, takut, saudara, dan cemas? Karena dosa-dosa ini tadi. Karena ikatan-ikatan itu, saudara. Coba, kalau yang gaya hidupnya seperti yang saya katakan tadi. Wanita-wanita dengan gaya hidup seperti itu, saudara. Lalu kemudian tiba-tiba namanya hidup itu bisa berada di bawah. Pasti stres. Merasa tidak berharga. Merasa tidak dikasihi. Merasa tidak disayang. Merasa tidak bernilai. Dia merasa dunianya hancur. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan iblis yang menipu manusia. Karena dia tidak tahu bahwa harga dirinya bukan ada pada harta. Harga diri orang ada di dalam Kristus. Ketika dosa diselesaikan,
Ketika dia tahu bahwa dosanya sudah diampuni dan dia dilepaskan dari semua itu. Dan hidup bersyukur di dalam anugerah Tuhan. Saudara, inilah yang dialami oleh pemazmur. Dia berada dalam jurang yang dalam. Jurang itu membuat dia seperti berada dalam situasi yang terhukum. Dia merasa seperti berada di dalam situasi yang begitu tertekan. Tetapi dia tahu pengampunan bisa dia dapatkan di dalam Allah. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia, saudara-saudara. Memberikan pengampunan, memberikan saudara-saudara jalan keluar. Yesus yang lahir ke dunia ini, mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mematahkan kuasa dosa, menghancurkan kuasa iblis ini, saudara, yang mengikat manusia, menyeret manusia ke dalam jurang dosa. Di dalam Kristus Yesus ada jalan keluar. Jadi saudara yang saya kasih, hari ini kau sedang menonton ini, kau berada terikat dengan dosa-dosa, kau bergumul selama ini, saudara, dan berusaha keluar dari sana. Saya beritahu saudara, saudara tidak akan pernah keluar dengan usahamu. Tapi kalau engkau datang pada Yesus, saya beritahu, Yesus sudah selesaikan dosa itu. Yesus sudah selesaikan dosamu. Engkau sudah diampuni. Oleh kasih karunia Tuhan, engkau sudah ditebus dari semua dosa itu. Saatnya saudara harus keluar dari sana. Jangan berkata tidak bisa. Kalau engkau datang di dalam Yesus Kristus, maka engkau pasti bisa keluar. Kau terlepas dalam nama Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus saja, saudara, ada kasih yang memulihkan hati yang luka, yang membasuh saudara-saudara hati yang hancur, yang saudara-saudara membaharui hidup yang begitu berantakan oleh karena dosa. Hanya ada di dalam Yesus melalui karyanya di atas kayu salib. Jadi dengar, saudara sudah diampuni, saudara sudah dikasihi, saudara, tangan Tuhan sudah terbuka, engkau diterima selalu. Tuhan tidak menolak engkau. Dia sangat mengasihi saudara. Hari ini datang padanya. Terima dia sebagai Tuhan. Dan biarkan dia bertakhta dalam hatimu. Sembah dia, muliakan, agungkan, tinggikan dia. Dan saya yakin kuasanya yang ajaib itu melepaskan engkau, membebaskan engkau, dan engkau boleh bersorak. Karena dialah yang bisa membebaskan dari segala kesalahan, dosa, ikatan, kutuk, apapun itu, saudara, kegagalan. Tuhan satu-satunya di dalam Yesus Kristus yang bisa melakukannya. Mari kita berdoa. Apapun persoalan saudara hari ini, lepaskan. Aku berdoa bagi mereka yang terikat narkoba, Tuhan. Aku berdoa bagi mereka yang terikat dosa-dosa, seks, alkohol, ya Tuhan. Dan berbagai percabulan-percabulan hidup, ya Tuhan. Aku berdoa bagi mereka yang diikat oleh pola hidup, gaya hidup yang tamak, ya Tuhan. Yang egois, yang sombong. Oh, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, lepas. Aku percaya darah Yesus yang sudah membeli hidup mereka lunas dibayar. Maka hai iblis, engkau tidak lagi berkuasa. Roh-roh jahat dari obat-obatan, narkoba, alkohol, seks bebas, dalam nama Yesus, pergaulan bebas, ikatan kuasa kegelapan, roh kutuk-kutuk, kepahitan-kepahitan hidup Tuhan yang mengikat anak-anakmu ini dalam nama Yesus. Roh ketamakan, roh egoisme Tuhan, kesombongan Tuhan yang diikat oleh harta dunia, aku hancurkan gaya-gaya hidup yang merusak kehidupan rumah tangga, menghancurkan kehidupan hubungan suami istri. Dalam nama Yesus aku patahkan kuasanya, aku hancurkan kuasanya, lumpuhkan kuasa iblis ini, keluar dari hidup mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yakin kuasa Tuhan melawat, menjamah
dan sungguh ada berkat Tuhan mengalir. Anugerah Tuhan dinyatakan saat ini. Aku berdoa berkat-Mu atas umat-Mu mengalir Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang kuasa melakukan segala perkara, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, berkati umat-Mu. Amin. Saudara, tetap di dalam firman Allah, karena firman Allah itulah yang mengubah hidup kita, membawa saudara untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.